Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Fufinus Juniartono. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, para sahabat setia Kristus dimanapun berada. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kiranya kita semua boleh mengalami dan merasakan cinta kasih Kristus yang senantiasa mengisi dan memelihara hidup kita. Mengawali ibadah kita, marilah kita satukan hati kita sejenak untuk bersaat teduh bersama. Terima kasih kami haturkan kehadapan-Mu ya Tuhan, di mana pada saat ini bersama keluarga dan para sahabat kami boleh bersekutu bersama lewat ibadah doa pagi yang dilaksanakan hari ini. Bila sebentar kami akan bersama-sama mempelajari firman-Mu, berkatilah setiap kami, dan urapilah hati, jiwa, pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu dapat diberitakan dengan benar dan dipahami dengan jelas oleh kami semua. Pimpinlah pula ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir dalam penyertaan tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para sahabat yang dikasihi Kristus, sebelum melanjutkan ibadah kita bersama Saudari Asalia Fabiola Eman, kita akan naikkan sebuah pujian dari Kidung Jemaat 369A, bait pertama dan ketiga. Ya Yesus, ku berjanji. Sahabat Kristus yang setia, renungan kita kali ini saya beri tema Patuhlah akan janji. Nats yang mendasarinya diambil dari Injil Markus pasal 14 ayat 26 sampai 31. Namun saya hanya membacakan ayatnya yang ke-31 saja sebagai inti perenungan kita yang mengatakan demikian. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau,
Aku tak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan, mempergumulkannya dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Sahabat Kristus yang setia, tidak jarang kita jumpai bahwa apa yang dijanjikan manusia seringkali tidak ditepati. Mereka mengucapkan janji-janji muluk, namun ternyata janji-janji itu tidak pernah dipenuhi. Banyak pengguna telepon genggam yang menjadi korban penipuan akibat janji. Mereka mengirim SMS dengan ucapan selamat bahwa mereka menjadi pemenang sebuah undian. Dijanjikan akan mendapatkan hadiah dari perusahaan tertentu, padahal mereka hanya PHP atau pemberi harapan palsu. Yang sangat memprihatinkan adalah begitu banyak orang yang berani mengucapkan janjinya dengan memakai nama Tuhan. Maksudnya agar lebih meyakinkan dan dipercaya. Namun yang terjadi di kemudian hari, janji itu tidak terbukti, merupakan janji palsu atau janji kosong belaka. Maka berarti orang-orang itu telah menyalahgunakan nama Tuhan dengan mempermainkan Tuhan, memanfaatkan nama Tuhan secara sembrono. Dan ini adalah dosa. Salah satu hukum Tuhan dari Keluaran 20 ayat 7 dengan jelas mengatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Sahabat Kristus yang setia, kisah yang tertulis dalam Injil Markus 14 ayat 26-31 terjadi pada saat Yesus bersama murid-muridnya sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat, yaitu Bukit Zaitun. Ketika sudah semakin dekat waktunya, Yesus akan ditangkap untuk disalibkan. Dari ayatnya yang ke-31 yang telah kita dengar dan baca tadi, marilah kita simak bersama apa yang bisa kita pelajari untuk kita renungkan. Kita melihat sosok Petrus yang dengan begitu semangat dan meyakinkan melontarkan janjinya bahwa apapun yang terjadi ia tak akan menyangkal Yesus. Dia katakan, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Pernyataan Petrus ini juga diikuti oleh rekan-rekannya yang lain. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang dinubuatkan Yesus, yang dikatakan Yesus sebelumnya menjadi nyata, yaitu sebelum ayam berkokok 2 kali, Petrus telah menyangkal 3 kali. Peristiwa penyangkalan Petrus terhadap Yesus ini selalu mengingatkan kita akan betapa mudahnya kita sebagai manusia berjanji kepada Tuhan. Seringkali kita hanya asal bicara tanpa pikir panjang. Bukankah kita sebenarnya harus sungguh-sungguh meresapi, memikirkan dengan sebaik-baiknya apa yang akan kita ucapkan sebagai janji? Karena apa yang akan kita katakan sebagai janji, kita juga harus sanggup melaksanakannya. Kita tentunya ingat pada saat dilaksanakan peneguhan di gereja, baik itu peneguhan penatua, peneguhan badan pelayanan jemaat, atau peneguhan-peneguhan yang lain. Bukankah kita juga mengucapkan janji-janji kita di hadapan Tuhan dan jemaatnya atas komitmen dan kesetiaan kita dalam pelayanan? Tetapi apa yang terjadi dalam masa-masa pelayanan kita? Kita acap kali mengingkarinya. Seringkali respons kita hanya lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kepentingan diri sendiri daripada mengutamakan Tuhan. Kita punya begitu banyak alasan untuk mengingkari janji dan komitmen kita. Faktor kesibukan, kesulitan waktu, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, dan banyak lagi alasan-alasan yang lain. Sadarkah kita bahwa apa yang kita lakukan itu mendukakan hati Tuhan? Tuhan merasa dibohongi dan dikhianati karena ketidaksetiaan kita akan janji-janji kita yang kita ucapkan kepadanya. Kita telah mengabaikan janji-janji kita kepadanya. Seringkali kita berharap dan menginginkan agar Tuhan mau mengerti dan memaklumi kita dan mau mengampuni kita bila kita gagal memenuhi janji-janji kita kepadanya.
Sahabat Kristus yang setia, sekarang saya ajak sahabat untuk merenungkan yang sebaliknya, yaitu janji-janji Tuhan kepada kita. Janji-janji Tuhan jauh berbeda dari janji-janji manusia. Alkitab banyak sekali mencatat jaminan kepastian janji-janji Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Mazmur 12 ayat 7. Coba kita renungkan dalam hidup keseharian kita akan janji-janji Tuhan. Ada banyak contoh. Tuhan berjanji tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Dia berjanji selalu memelihara hidup kita, memberi kekuatan saat kita lemah. Bukankah kita telah mengalami janji-janji Tuhan tersebut? Kalau Tuhan begitu mengasihi kita, begitu setia kepada kita dengan memenuhi janji-janjinya, bukankah kita juga harus mengasihi Dia dengan selalu mentaati dan memenuhi janji-janji kita kepadanya dengan setia? Menepati janji adalah sesuatu yang serius, mutlak harus ditepati. Tuhan ingin agar umatnya menjadi orang yang dapat dipercaya dan mampu bertanggung jawab dalam melakukan apa yang telah dikatakannya. Bersedialah kita untuk selalu setia pada janji-janji dan komitmen kita kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita semua. Amin. Sahabat Kristus yang setia, marilah sekarang kita naikkan doa-doa syafaat. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam ibadah doa pagi hari ini. Biarlah firman yang telah kami pergumulkan bersama tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi boleh menyegarkan ingatan kami dan menyadarkan kami untuk kami boleh bersungguh-sungguh mau berkomitmen melakukan apa yang telah kami janjikan kepada Dikau dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Kami masih terus berdoa, mohon pertolongan Tuhan mendukung semua pihak yang terus berjuang keras menanggulangi kasus pandemi COVID-19 ini, agar pada saatnya nanti pandemi ini benar-benar bisa berakhir. Kami ingin mendoakan pihak pemerintah dan jajarannya dalam mengatur pemerintahan, dalam memecahkan berbagai macam persoalan yang terjadi. Mereka yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi ini, mereka yang menjadi korban bencana alam, dalam menangani berbagai macam kasus kejahatan, kiranya melalui hikmat kebijaksanaan dan kekuatan Tuhan, masalah-masalah ini dapat diatasi dengan baik dan bijaksana. Kami juga hendak mendoakan jemaat Tuhan secara pribadi maupun dalam konteks keluarga. Dikau lindungi mereka, Dikau jaga kesehatan mereka, Dikau berkati usaha pekerjaan mereka agar dapat mencukupkan kebutuhan mereka sehari-hari. Dikau pelihara kehidupan iman dan rohani mereka agar mereka tetap setia sebagai pengikut Tuhan. Tuhan, akhirnya kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas dan pelayanan kami hari ini dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan agar berjalan dengan lancar, aman, dan baik. Seluruh doa-doa kami ini kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang dengan penuh kasih setia selalu menyertai dan memelihara hidup kami. Amin. Setiap kata dan karyaku
sahabat Kristus yang setia, doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.